Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Erika Kurnia Agustin dengan NIM 40112210111021. Saya di sini akan menjelaskan mengenai hukum humaniter internasional, yang dimana hukum humaniter internasional ini menjadikan adanya tujuan dan prinsipnya, sebagaimana prinsip tersebut terbagi menjadi 7 prinsip. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai hukum humaniter internasional itu sendiri, di mana hukum humaniter internasional ini atau HAI merupakan seperangkat aturan yang bertujuan membatasi dampak kemanusiaan dari konflik bersenjata. Dikenal juga sebagai hukum konflik bersenjata atau hukum perang atau jus in bello. Hukum humaniter internasional memiliki tujuan utama untuk mengatur alat dan metode peperangan serta menjamin perlindungan manusiawi terhadap individu yang tidak lagi terlibat secara langsung dalam konflik bersenjata. Hukum humaniter internasional ini juga tidak muncul begitu saja. Sejarahnya terkait erat dengan nilai-nilai perang kuno dan ajaran agama. Pada abad ke-19 melalui Konvensi Jenewa 1864 dan Deklarasi St. Petersburg 1868, hukum humaniter internasional mulai dirumuskan. Pemerintah Indonesia sendiri telah meratifikasi serangkaian konvensi Jenewa seperti pada tahun 1958 ini. Tujuan hukum humaniter internasional ini juga merupakan perlindungan terhadap yang tidak terlibat dalam pertempuran, memberikan perlindungan kepada penduduk sipil, tentara yang menjadi korban luka, korban kapal karam, dan tawanan perang. Regulasi penggunaan alat dan cara bertempur, mengatur penggunaan alat dan metode peperangan untuk memastikan kepatuhan terhadap standar kemanusiaan. Pembatasan dan pemeringan penderitaan akibat perang, membatasi serta meringankan penderitaan yang diakibatkan oleh konflik bersenjata. Yang terakhir ini ada prinsip-prinsipnya sendiri, yaitu ada 7, di mana prinsip tersebut yang pertama itu adalah prinsip kemanusiaan. Prinsip kemanusiaan ini bertujuan untuk melindungi orang-orang yang tidak terlibat langsung dalam permusuhan. Melindungi orang-orang yang tidak terlibat langsung dalam permusuhan ini dimaksud ke dalam permusuhan perang, yaitu seperti warga sipil, tenaga medis, dan pekerja kemanusiaan. Hukum humaniter internasional ini juga melarang tindakan kekerasan yang tidak diperlukan untuk mencapai tujuan militer dan menuntut perlakuan manusiawi bagi semua orang yang terpengaruh oleh konflik. Yang kedua itu ada prinsip pembeda atau distinction, di mana prinsip ini mengharuskan pihak yang berkonflik untuk selalu membedakan antara kombatan atau pejuang dan warga sipil. Serangan hanya boleh diarahkan pada sasaran militer, bukan pada warga sipil atau objek sipil. Tujuannya adalah untuk meminimalkan korban sipil dan kerusakan terhadap infrastruktur sipil. Yang ketiga ini adalah prinsip proporsionalitas, di mana prinsip ini melarang serangan yang dapat menimbulkan kerugian
yang berlebihan terhadap warga sipil dan properti sipil dibandingkan dengan keuntungan militer langsung yang diharapkan. Dengan kata lain, artinya dampak dari serangan harus seimbang dengan hasil militer yang ingin dicapai. Dan yang keempat ini, prinsip larangan menimbulkan penderitaan yang tidak diperlukan. Senjata dan taktik yang digunakan dalam perang harus tidak menimbulkan penderitaan yang berlebihan, misalnya penggunaan senjata yang menyebabkan luka yang sangat parah atau menderita jangka panjang tanpa manfaat militer. Yang jelas adalah dilarang. Hal tersebut dilarang ya guys. Yang kelima itu adalah prinsip perlindungan terhadap orang yang tidak terlibat dalam permusuhan. Hukum humaniter internasional ini juga mengharuskan perlindungan bagi orang-orang yang tidak atau tidak lagi berpartisipasi dalam permusuhan, seperti tahanan perang, orang yang terluka, dan orang yang sakit. Mereka harus diperlakukan secara manusiawi tanpa diskriminasi. Adapun yang keenam dari prinsip hukum humaniter internasional ini adalah prinsip keperluan militer, di mana prinsip keperluan militer ini adalah tindakan militer hanya diizinkan sejauh tindakan tersebut diperlukan untuk mencapai tujuan militer yang sah. Tindakan yang dilakukan harus memiliki dasar militer yang jelas dan tidak boleh dilakukan semata-mata untuk menimbulkan kerugian atau penghancuran yang tidak perlu. Adapun yang ketujuh ini adalah prinsip netralitas tenaga medis dan bantuan kemanusiaan. Prinsip yang ketujuh ini menerangkan bahwa tenaga medis, fasilitas kesehatan, dan lembaga bantuan kemanusiaan harus dilindungi dari serangan, dan mereka tidak boleh digunakan sebagai sasaran militer. Selain itu, pihak yang berkonflik harus memfasilitasi akses bantuan kemanusiaan ke populasi yang memerlukan. Prinsip-prinsip yang saya jelaskan ini menjadi landasan utama dalam menjaga keseimbangan antara keperluan militer dan kepentingan kemanusiaan selama konflik bersenjata. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.